Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kalau sudah, kita mau membaca Mazmur pagi ini. Adik-adik, siapkan kitab Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10. Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hai adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan satu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pagi yang begitu cerah ini. Terima kasih juga Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ingin memberkati kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kiranya Engkau tetap satukan hati kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama buka kitab kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Adik-adik, selain hari Minggu, hari ini kita juga memperingati sebagai Hari Raya Pentakosta. Apa sih Hari Raya Pentakosta itu? Kalau dalam tradisi Yahudi itu dirayakan pada hari ke-50 sesudah Hari Raya Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Kita juga mengenal
atau mengetahui kalau Hari Raya Pentakosta itu sebagai suatu peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Roh Tuhan kepada manusia, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun orang tua. Bagaimana caranya kita tahu kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Karena Roh Kudus itu sebagai penolong dan yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik seperti kehendak Allah, maka pada saat adik-adik berdoa atau mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak, menolong orang tua, menolong mama papa, seperti memberes atau merapikan kamar, merapikan mainan yang sudah adik-adik mainkan tadi, atau adik-adik saling menyayangi kepada kakak, adik, atau oma, opa. Juga pada saat adik-adik mendengarkan semua nasihat dari orang tua, nah disitulah Roh Kudus sedang menuntun di depan adik-adik semua. Atau juga pada saat adik-adik sedang malas belajar atau lagi marah-marah kepada mama papa, berantem dengan kakak adik, dengan teman, atau nyontek ulangannya teman. Nah di situ Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik di dalam hati adik-adik. Adik-adik akan ingat kalau tadi adik-adik sudah melakukan kesalahan, marah-marah kepada mama papa. Ataupun juga Roh Kudus dapat mengingatkan adik-adik melalui teguran dari orang tua, guru sekolah, maupun dari kakak-kakak lain. Karena perbuatan adik-adik tadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk bertobat dan tidak melakukan dosa. Karena Allah tidak menyukai umatnya berbuat dosa. Namun Allah tetap mengasihi umatnya sehingga dia memberikan rohnya ke dalam hidup umatnya yang selalu taat dan setia kepadanya mulai dari anak-anak sampai orang tua sehingga umatnya selalu dapat berbuat baik. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Roh Tuhan yang ada dalam diri adik-adik itu akan selalu menjadi penolong dan selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin mendengarkan ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak, rajin membaca Alkitab, sayang kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, tante, om, teman-teman. Juga jangan lupa untuk selalu rajin belajar, karena sebentar lagi adik-adik akan mengikuti ujian akhir semester. Dan juga adik-adik dapat menolong teman-temannya yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita akan membuat gantungan seperti ini. Yuk kita siapin bahannya. Pertama, adik-adik butuh pita. Pitanya warna apa aja, ukurannya bisa apa aja. Sediakan pendek dan panjang. Kedua, sediakan kertas warna. Warnanya warna terang ya. Selanjutnya, sediakan perekat. Bisa gunakan selotip atau double tip. Selanjutnya, siapkan piring kertas. Lalu siapkan gunting, pulpen, spidol, warnanya bebas ya, pensil,
Dan yang terakhir, penghapus. Jika bahannya sudah lengkap, ayo kita mulai. Pertama, siapkan piring kertas. Lalu, tekuk bagian bawahnya seperti ini. Lalu, kita gambar seperti ini. Setelah itu, kita gunting. Setelah itu, kita buat sayapnya seperti ini. Adik-adik bisa bikin dua sayapnya dengan ukuran yang sama, pakai ukuran yang sebelumnya ya. Caranya begini, tinggal digunting. Sayapnya sudah jadi dua. Lalu gambarkan mata, paruh, dan cekernya seperti ini. Setelah itu, kita satukan sayapnya dari belakang seperti ini menggunakan perekat kita tadi. Lalu, kita ambil pita panjang kita pasangkan di belakangnya sebagai gantungan. Setelah selesai, nanti dari depan akan kelihatan seperti ini. Kemudian, kita gunting kertas kuning kita atau kertas apapun yang berwarna terang menjadi ukuran seperti ini. Siapkan 4 pita pendek, lalu susun dan rekatkan seperti ini. Lalu, kita beri selotip pada ujung kuning ini dan kita tempelkan di setiap ujung ini. Hasilnya seperti ini. Yang terakhir, tuliskan perbuatan baik pada tiap oval yang ada di bawahnya. Sudah selesai. Selamat berkarya adik-adik. Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Tenanglah Kini Hatiku. Sekarang saatnya kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita siapkan hati kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah memberi sedikit dari apa yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pelayanan kasih dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang memberikan maupun belum dapat memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jaya, Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, sebelum ibadah ini selesai, mari kita satukan hati kita kembali untuk berdoa. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus selalu Tuhan untuk diam di dalam hati kami. Biarlah segala perkataan dan segala perbuatan kami sehari-hari dapat selalu sesuai dengan kehendak-Mu dan juga ajaran-Mu. Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau memberkati pemerintah dan seluruh pemimpin yang ada di bangsa kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka kerendahan hati selalu Tuhan. Berkati juga para dokter, suster yang membantu menyembuhkan para orang-orang sakit, terutama mereka yang sakit akibat virus corona. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan juga kesehatan. Pulihkanlah kami selalu Tuhan dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah Pak Pendeta, para majelis, para kakak layan, dan juga para jemaat. Berkatilah seluruh pelayanan kami Tuhan yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami semua para jemaat kesehatan, dan lindungilah kami selalu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat terus bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah orang tua kami Tuhan, berkatilah para keluarga kami, berikanlah kami semua kesehatan Tuhan, berkatilah mereka yang tetap harus bekerja, berkatilah pendidikan kami Tuhan, kiranya apapun kegiatan yang harus kami lakukan, segala tanggung jawab yang harus kami selesaikan, dapat kami selesaikan dengan baik. Tuhan, berkatilah teman-teman kami juga Tuhan yang walaupun kami berjauhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami semua kesehatan Tuhan, supaya kami dapat terus beraktivitas setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.